niki tasih bab mertelaaken wudu, menjelaskan masalah wudu dinenane diaturaken Allah Ta'ala dawuh dhateng Nabi Musa, ya Musa, iza asokat kamu sifatun wa anta fi ghairi wudu fala talumanna ila nafsaka. Musa, kapan-kapan kamu kena musibah, kemudian kamu keadaan dalam tidak punya wudu, berarti dalam keadaan hadas, maka jangan kau salahkan kecuali pada dirimu. Berarti dari sini bahwa wudu itu bisa mencegah datangnya musibah. Kenapa? Kronologinya apa? Karena setiap musibah itu sebab olah kita sendiri, sebab kesalahan kita sendiri. Kesalahan-kesalahan itu kalau memang kesalahan kecil akan bisa hilang dengan adanya wudu. Maka wudu bisa menolak musibah. Kemudian di dalam wudu ini ada tata cara, ada beberapa adab. Cuman di dalam adab situ tidak memilah-milahkan yang wajib dan yang sunat. Beda dengan kitab fikih yang dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat, karena ini tasawuf, adab yang dipentingkan. Setelahnya kita istinja, diperintahkan untuk wudu. Sebelum wudu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Satu doa ini memberi pelajaran kepada kita. Kita satu harus selalu minta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari godaan setan. Kenapa kok harus minta perlindungan kepada Allah? Karena setan itu diibaratkan seperti binatang buas, seperti anjing galak. Ketika engkau akan dimangsa, akan diganggu oleh anjing galak, jangan kau lawan. Karena kalau kau lawan, kau akan gagal, kau akan luka. Lalu bagaimana? Laporkan saja kepada pemiliknya agar dikurung, akan dikerangkai. Sebelum dilapor, sebelum dilaksanakan oleh juragannya, ya kamu hanya menghindar saja, lari, menghindar, jangan kau lawan. Ini penting. Makanya Allah Ta'ala dawuhaken, fa imma yang zaghannaka syaitanu fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau diganggu oleh setan, mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, di dalam wudu itu selalu minta perlindungan kepada Allah biar dia diganggu oleh setan sehingga wudunya berkali-kali nggak selesai. Kadang sampai air satu jeding habis, a'udzubillah habis. Makanya mintalah perlindungan kepada Allah dan setan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Lalu membasuh wajah, membasuh tangan sebelum dimasukkan pada wadah. Sebelum dimasukkan pada wadah, ini memberikan pelajaran kepada kita dalam masalah taatnya. Memang kita diperintahkan untuk membasuh tangan sebelum masukkan pada wadah. Maksudnya yaitu kita diperintahkan untuk selalu kebersihan, selalu
kebersihan membasuh tangan kita sebelum menggunakan apapun. Setelahnya tidur basuhlah tangan. Niki kebersihan. Dan ini terus dijadikan akhlak kapanpun. Makanya sebelum ada perintah untuk cuci tangan karena corona, sebenarnya di dalam Islam sudah diajarkan terlebih dahulu cuci tangan sebelum kau masukkan kepada air. Dan makruh kita masukkan ketika kita masih ragu atas kesuciannya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, idza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu hatta yaghsila salasa marratin di annahu la yadri aina kata. Ketika panjenengan bangun tidur, jangan sampai tangan kau masukkan kepada air yang sedikit sebelum dibasuh 3 kali, disebabkan kau tidak ngerti kemana operasional tangan waktu kau tidur. Mungkin masuk pada dubur, mungkin kukur-kukur, kotoran-kotoran yang sehingga masuk di dalam tangan. Nah, makanya harus dibasuh terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul menjaga kesehatan. Di agama yang sehat itu agama Islam. Makanya orang Islam itu celananya nggak pesing. Tapi kalau orang yang tidak Islam, ini ku celananya pesing-pesing, ukur atau cewek, langsung celonoan. Orang Islam kan nggak masih wawit dulu. Nih, jadi jadikan akhlak, akhlak. Jadi menjaga kesehatan, jadikan akhlak. Ketika kita bangun tidur, jangan sampai kita gunakan tangan ini sebelum dibasuh, apalagi makan. Masukkan pada air saja nggak boleh. Terus setelahnya makan, setelahnya tidur langsung makan, nggak cuci, jangan. Jadi jaga kesehatannya luar biasa kalau memang kita mau meneliti yang semacam itu. Jadi memang alasannya kan Nabi mengatakan di anal layat dia inabatat, karena kamu tidak tahu kemana operasional tangan itu waktu kau tidur. Baru niatlah menghilangkan hadas atau istibahati sholat. Nah, tadi istibahati sholat ketika waktu membasuh tangan tersebut. Ketika membasuh tangan itu niat untuk menghilangkan hadas atau diperbolehkan untuk melakukan sholat. Ini beda dengan yang di dalam Fathul Qorib, bahwa niatnya wudhu itu ketika basuh wajah. Riwayatil wudhu'a indah ghuslil wajhi, ketika basuh wajah. Tidak cukup dengan membasuh juz daripada wajah, atau sebelum itu tidak cukup kita niat sebelum basuh wajah atau setelah basuh wajah baru niat, gak cukup. Nah, cuman kalau di dalam hidayah aturannya enggak. Sampai dalam melaksanakan kesunatan seperti basuh tangan itu sudah bisa niat untuk menghilangkan hadas, karena awalnya wudhu bagi Anda juga menghilangkan membasuh tangan itu karena merupakan kesunatannya wudhu. Hanya saja jangan sampai niat itu hilang. Jangan sampai Anda tidak ingat hilang tersebut niat wudhu, tidak ingat niat wudhu sebelum aku sampai membasuh wajah. Berarti nanti sampai membasuh wajah ini masih ingat bahwa engkau melakukan wudhu. Nah, aturannya membasuh tangan tadi, kalau dalam keadaan kita setelahnya tidur dan ragu itu dibasuh 6 kali. Yang 3 kali adalah sebagai bukti untuk membersihkan dari tidur,
yang 3 kali karena untuk melakukan wudu. Kalau memang tidak karena tidur dan tidak ragu, cukup dengan 3 kali. Yes. Setelahnya niat menghilangkan dengan niat hadas, jadi dengan niat arti basuh, niat menghilangkan, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, lesannya, tangannya basuh, hatinya niat menghilangkan hadas, niat melakukan wudu untuk menghilangkan hadas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim basuh, kemudian niat menghilangkan hadas, kemudian siwakan. Siwakan, sikatan. Dalam sikatan di sini aturannya mengambil 1 cawuk untuk mulut, umur juga 1 cawuk tersebut dengan 3 kali. Ini yang bagus. 1 cipuk ini untuk umur dan meresep banyu maring hidung 3 kali. Setidak-tidaknya 1 untuk umur dan hidung, 1 untuk umur dan hidung, 1 untuk umur dan hidung, itu lebih baik daripada 1 untuk umur, 1 untuk hidung, 1 umur, 1 hidung. Itu lebih baik. Nah, ini juga menjaga kesehatan. Bahkan kalau kau bisa membiasakan untuk meresep banyu maring hidung, kalau untuk mulut, umur berarti membersihkan kotoran-kotoran, selilit-selilit yang masih tersisa di dalam gusi, agar supaya 1 bersih, 2 tidak bau. Kemudian di dalam meresep banyu hidung, apalagi sampai laksanakan ketika bangun tidur. Bangun tidur itu diserap banyunya sampai panas, sampai masuk ke panas, ini melancarkan darah. Nah, melancarkan darah akan bisa menghambat atau akan bisa menolak stroke. Makanya panjenengan terbiasa pagi pada waktu mandi terus resep banyu maring hidung niku diserot kuat sing nemen sampai panas. Karena dalam waktu tidur itu peredaran darah kurang lancar. Maka disitulah kita serot biar lancar. Ini akan menolak dari stroke. Nah, pertama kali yang belum terbiasa niku meresep banyu maring hidung, kalau belum pernah biasa niku pilek biasanya kalau masih belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa nggak akan pilek. Dan nanti kita akan kena hujan, kena minum air mentah, itu anti pilek sudah kebal. Tapi kalau tidak pernah itu, nanti kena air dingin atau air mentah itu saja pilek. Makanya anak-anak pesantren dulu, wong pondok, niku biasanya minumnya air mentah. Air mentah bukan air yang sudah disuling seperti aqua dan lain sebagainya, enggak, ya dari sumur diletakkan pada intipnya kok pelek. Juga pernah namanya pilek itu enggak pernah. Karena terbiasa. Ini. Nah, kenapa kok di situ disuruh resep banyu itu untuk melancarkan darah? Sebab semuanya penyakit itu intinya hanya karena tidak lancar. Di semuanya penyakit itu intinya karena tidak lancar. Tidak lancar itu malah penyakit. Nah, cara pengobatannya, penyembuhannya untuk melancarkan. Karenanya Allah Ta'ala dawuh, "Faman kana minkum maridun aw bi adzam min ra'sih fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Orang itu tidak diperkenankan untuk motong rambut wala tahliqu rusakum atau yablugha bimakna ketika dalam keadaan ihram. Tapi ketika engkau dalam keadaan sakit gatel, nasi kacirai gatel, ya wis gak apa-apa. Fahliqu, cukurlah rambut, cuman ada hukumannya.
Fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, wajib bayar fidyah, pilih satu dari tiga, antara nyembelih kambing, puasa 3 hari, atau sedekah dengan 3 sok 3 piterahan untuk orang 6. Tapi intinya diperbolehkan. Berarti di sini bahwa ketika kita khawatir kehilangan atau mempertahankan kesehatan kita biar tidak sakit, ini boleh sampai ngelakoni perkara haram. Tapi kalau untuk biar sehat, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, dalam hal ini Allah Ta'ala memerintahkan untuk nyukur, artinya bahwa gatal itu disebabkan ketidaklancaran, nggak lancar anginnya, atau nggak lancar darahnya, atau nggak lancar keringetnya, keringet buntu itu gatal. Nah, pengobatannya dicukur biar pori-porinya itu menjadi besar dan akhirnya keluar. Kalau keluar nanti sembuh. Nah, dari sini kalau dikembangkan, semuanya penyakit itu akar permasalahannya tidak lancar darahnya, dan itu jelas juga akan sakit. Tidak lancar anginnya juga sakit. Tidak lancar enzimnya juga sakit. Tidak melancar kencingnya juga sakit. Tidak lancar